Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah mempersiapkan hati dan pikiran, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan tertulis dalam Yesaya pasal 29 ayat 14. Yesaya pasal 29 ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikian firman Tuhan. Allah murka pada ibadah yang disertai keangkuhan. Jemaat yang baik hati, apakah arti ibadah dalam hidupmu? Ada yang mengartikan ibadah hanya sebatas kebaktian yang dilakukan di gereja atau di rumah-rumah. Bila hanya sebatas demikian pengertian ibadah, maka akan jatuh pada ibadah yang ritual, rutinitas, hanya formalitas, petunjuk bahwa seseorang itu penganut agama Kristen. Bukan ibadah yang sebenarnya atau ibadah yang murni. Ibadah yang murni adalah penyembahan kepada Allah yang sejalan dengan perilakunya sehari-hari. Sebab ibadah mencakup totalitas hidup. Kemurnian, penyembahan atau pengabdian seseorang kepada Allah diwujud nyatakan dalam perilaku sehari-hari. Saat ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel merupakan teguran atau peringatan keras kepada bangsa Israel atas peribadahan mereka. Dalam penyembahannya, mereka memuji Allah dengan bibirnya, seolah semua yang dilakukan dengan sungguh. Ternyata di luar ruangan penyembahan itu, bangsa itu melakukan segala sesuatu yang mengundang murka Allah. Karena yang mereka lakukan adalah penindasan kepada sesama, hikmat dan kearifan yang Tuhan beri tidak mereka pakai tepat pada sasaran untuk menolong sesama dan memerdekakan sesama. Justru ketidakadilan yang terjadi akibat keangkuhannya. Artinya peribadahan mereka tidak lagi murni. Lain di bibir, lain di hati, lain pula perilakunya. Dengan bibir memuji Tuhan, dengan hati merancang yang jahat, dengan perilaku mereka menghancurkan sesama manusia. Maka perenungan bagi kita saat ini sekaligus mengingatkan kita, bagaimana dengan ibadahmu? Apakah penyembahan kita dalam kebaktian kepada Allah sejalan dengan perbuatan kita sehari-hari? Atau masih banyak topeng untuk menutupi keburukan? Agar kita terlihat saja seperti orang yang beriman? Atau sebaliknya, setiap hari kita berusaha memperbaiki diri, memohon kepada Allah, membentuk aku seperti bejana, dan tidak menganggap ibadah itu sebatas rutinitas atau ritual semata? Ingat, Allah pasti akan murka atas apa yang kita lakukan yang tidak berkenan baginya. Mungkin kita berpikir, masih sedikit dosa yang kita lakukan, atau besok saja bertobat, atau aku kan memberikan persembahanku, setidaknya itu bisa menutupi dosa kecuranganku. Pada hakikatnya, Allah itu sifatnya omnipresensia. Ia ada di mana-mana dan tahu apa yang kita perbuat. Jangan sampai Ia murka pada kita dan memberikan keajaiban atas orang-orang yang berhikmat dan arif, namun tak memakai hikmat dan kearifannya sesuai dengan yang difirmankan Allah. Tentu pada waktunya hikmat dan kearifan itu akan hilang atau bersembunyi. Selagi masih ada waktu bagi kita, renungkan peribadahanmu. Jangan munafik.
Mohon ampun kepada Allah dalam Kristus atas anugerahnya yang besar. Beribadahlah dengan sungguh dan jadilah berguna, karena firman Tuhan itu akan berkarya menjadikan kita berguna. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mau melakukan kehendak-Mu. Tuntun dan ajari kami ya Tuhan, agar ibadah kami tidak sia-sia dan berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.